Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 10, yaitu mengenai terampil menggunakan alat ukur untuk part yang ketiga. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Hasil pengukuran tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X itu adalah besaran fisis yang diukur, X0 itu adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X itu adalah ketidakpastian pengukuran, yaitu setengah dari skala terkecil dari alat ukur. Untuk melakukan pengukuran, kita harus menggunakan alat ukur. Berikut adalah beberapa alat ukur besaran-besaran dalam fisika. Yang pertama, pengukuran panjang. Besaran panjang dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mistar. Mistar memiliki skala terkecil sebesar 1 mm. Tingkat ketelitian mistar adalah setengah dari skala terkecil tersebut. Berarti setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Ini contoh gambar. Jadi yang benar itu posisinya terus tegak lurus. Sini contoh pengukuran menggunakan mistar. Bisa kita lihat dari gambar itu menunjukkan skala di 3,1 cm. Namun karena startnya atau dimulai dengan pengukurannya di 0,3 cm, maka hasil pengukurannya adalah 3,1 cm dikurang dari 0,3 cm, hasilnya 2,8 cm. Bagaimana cara penulisan dan pelaporannya? Itu sama juga dengan hasil pengukuran 2,8 ditambah plus minus dari tingkat ketelitiannya, itu 0,05 cm. Jadi 2,8 plus minus 0,05 cm. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi, ketelitian, dan presisinya itu sekitar plus minus 0,05 mm. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tersebut dibaca dengan cara yang sama. Jadi jangka sorong itu memiliki skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Berarti tingkat ketelitiannya setengah dari skala terkecilnya, berarti 0,05 mm. Sehingga jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitiannya lebih teliti dibandingkan dengan mistar atau penggaris. Ini ada bagian-bagian dari jangka sorong, kita bisa lihat sendiri. Di sini ada gambar jangka sorong. Bagian-bagiannya itu di situ ada rahang atas atau rahang dalam yang fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada rahang luar atau rahang bawah, fungsinya sebagai untuk pengukur utama atau pengukur jarak atau pengukur dari diameter luar suatu benda. Kemudian ada baut pengunci rahang. Ini fungsinya ketika kita membaca pengukuran itu supaya tidak bergeser. Kemudian ada skala utama. Kemudian di rahang yang bisa kita geser-geser itu ada skala Vernier atau skala Nonius yang tingkat akurasi ketelitiannya itu hingga 0,05 mm. Kemudian di ujung dari jangka sorong itu ada tungkai atau tangkai yang fungsinya untuk mengukur kedalaman.
jenis-jenis jangka sorong. Gambar yang tadi kita lihat itu merupakan jenis alat pengukuran konvensional atau biasa kita sebut dengan jangka sorong manual. Karena hasil pengukurannya itu harus dihitung sendiri atau secara manual. Selain jangka sorong manual, ada dua jenis jangka sorong lainnya, yaitu jangka sorong analog dan digital. Kedua jenis jangka sorong ini tidak memerlukan perhitungan manual seperti jangka sorong manual, karena hasil pembacaan pengukuran pada kedua alat tersebut bisa langsung ditampilkan pada tampilan pembacaan analog atau digital. Akan tetapi, kedua jenis alat ini membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan dan perawatannya, karena sangat sensitif. Ketika dia jatuh, nanti akan kemungkinan cepat rusak. Ini adalah contoh dari jangka sorong digital dan jangka sorong analog. Jadi pembacaannya itu langsung tampil di layarnya. Cara membaca jangka sorong. Ini contoh pembacaan, contoh hasil dari pengukuran jangka sorong. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan dua langkah pembacaan. Yang pertama, membaca skala utama. Kita lihat gambar di atas itu menunjukkan 21 mm atau 2,1 cm. Kita lihat di garis merah, itu merupakan angka paling dekat dengan garis 0 pada skala Nonius, persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 2,1 cm atau 21 mm. Kemudian yang kita lihat kedua adalah membaca skala Nonius. Kita harus membacanya dengan teliti. Kita lihat gambar dengan seksama. Di situ kita lihat garis yang paling lurus atau berhimpit lurus dengan skala utama itu menunjukkan di skala 3, angka 3 pada Nonius, sehingga maka skala Nonius yang terukur itu adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, kita tinggal menambahkan kedua hasil pengukuran tersebut. Tadi kan skala utamanya 2,1 cm, kemudian skala Nonius yang paling lurus, paling berhimpit itu adalah di angka 3. Berarti 3 kali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Sehingga hasil pembacaan jangka sorongnya itu sama dengan skala utama ditambah skala Nonius yang berhimpit. Berarti 2,1 cm ditambah 0,03 cm. Berarti 2,13 cm atau 21,3 mm. Contoh soal. Diketahui pembacaan menggunakan jangka sorong. Tentukan hasil pengukuran jangka sorong dari gambar tersebut. Berarti di sini skala utamanya berada di 0,3 cm. Kemudian skala Nonius yang paling berhimpit ini adalah di angka 3, 1, 2, 3. Berarti 3 kali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Berarti hasil pembacaannya skala utama tambah skala Nonius 0,3 cm tambah 0,03 cm berarti 0,33 cm atau 3,3 mm. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat ketelitian atau kepresisiannya 0,01 mm atau 0,001 cm, lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani yaitu mikros yang berarti kecil. Jadi bukan skala mikro yang berarti 10 pangkat min 6.
Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran tipis dan terkecil, seperti mengukur ketebalan kertas, diameter kawat, dan sebagainya. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup adalah rahang putar, skala utama, dan skala putar. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,5 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Ini bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ada rahang atas, rahang putar, kemudian ada bingkai, ada pengunci, silinder tetap yang berisi skala utama, kemudian silinder putar yang berisi skala nonius, kemudian ada pemutar silindernya, kemudian ada silinder bergerigi. Bagaimana cara membaca mikrometer sekrup? Di sini ada contoh soal menunjukkan mikrometer dalam pengukurannya. Cara membacanya yang pertama kita lihat untuk skala utama itu menunjukkan di angka 5, kemudian di bawahnya itu ada melewati satu strip itu menandakan 0,5 mm, berarti hasil pengukurannya 5 ditambah 0,5 mm berarti 5,5 mm. Pengukuran dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip itu menandakan jarak 0,5 mm. Kemudian yang skala noniusnya itu bisa kita lihat itu lurus pada skala utamanya itu pada angka 28, berarti 0,28 mm. Hasil pembacaan alatnya berarti sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya ditambahkan dengan hasil pembacaan skalanya dikali ketelitiannya. Ketelitiannya tadi kan 0,01 mm, berarti 5,5 ditambah 2,8 dikali 0,01, berarti 5,5 ditambah 0,8 sama dengan 5,78 mm. Contoh soalnya kita lihat di sini, perhatikan contoh berikut hasil pengukurannya, gambar bisa kita lihat. Maka skala utamanya menunjukkan 3,5 mm. Kemudian skala nonius berada di strip 12, ini kan 10 dengan 15, berarti ini 10, 11, 12 kali 0,01 sama dengan 0,12. Bagaimana hasil pembacaannya? Skala utama skala nonius berarti 3,5 ditambah 0,12, hasilnya 3,62 mm. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami dan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.